Anak-anakku semua, bagaimana kabar kalian? Tentu kabar kalian baik, bukan? Walaupun kita belajar dari rumah, kalian tetap semangat. Dan jangan lupa jaga kesehatan. Jumpa lagi kita dengan mata pelajaran prakarya. Dan sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa. Adapun materi pembelajaran kita hari ini adalah mengenai metode pengolahan pangan. Tujuan pembelajaran pertama, 1. Mengidentifikasi jenis dan alat untuk pengolahan hasil perikanan atau peternakan menjadi bahan makanan siap saji. 2. Menjelaskan teknik pengolahan pangan hasil perikanan atau peternakan menjadi makanan. 3. Menjelaskan jenis-jenis rempah dan bumbu yang digunakan untuk mengolah bahan pangan hasil perikanan atau peternakan. Memasak adalah kegiatan menyiapkan atau mengolah bahan makanan menjadi hidangan yang siap untuk dikonsumsi dengan cara memanaskan bahan makanan agar bahan makanan tersebut aman untuk dikonsumsi. Memasak terdiri dari berbagai macam metode, teknik, peralatan, dan kombinasi bumbu dan rempah agar dihasilkan cita rasa yang lezat. Metode memasak sebagai berikut. Merebus atau boiling. Merebus adalah melunakkan atau mematangkan bahan makanan dalam cairan berupa air, kaldu, santan, atau susu dengan temperatur 100 derajat Celcius. Bahan makanan harus terendam dalam cairan. Fungsi cairan untuk mematangkan bahan makanan tersebut. Jika temperatur berkisar 85 derajat Celcius sampai 96 derajat Celcius dan cairan yang digunakan untuk memasak ikut dihidangkan bersama makanan. Teknik ini disebut poaching. Kematangan bahan makanan tidak boleh terlalu lunak agar kandungan vitaminnya tetap terjaga. Alat yang digunakan biasanya panci. B. Mengukus atau steaming. Mengukus adalah memasak bahan makanan dengan uap panas dari rebusan air yang ada di bawahnya dan bahan makanan atau masakan tidak menyentuh air yang menghasilkan uap tersebut. Bahan makanan diletakkan dalam suatu tempat, lalu uap air disalurkan di sekeliling bahan makanan yang dikukus. Biasanya mengukus menggunakan alat seperti langseng atau dandang, panci, kukusan, atau kelakat. C. Menggoreng atau frying. Menggoreng adalah metode memasak dengan cara memasukkan bahan makanan ke dalam minyak panas. Menggoreng bisa dilakukan dengan medium minyak goreng banyak atau deep frying sehingga bahan makanan yang digoreng terendam dalam minyak. Dan menggoreng dengan minyak goreng sedikit disebut dengan pan frying, shallow frying. Contohnya menggoreng dadar telur atau telur mata sapi, menumis bumbu dan rempah. D. Membakar atau grilling. Membakar adalah metode memasak bahan makanan dengan cara dibakar langsung di atas bara api.
biasanya menggunakan arang yang dipanaskan hingga menjadi bara api. Teknik ini biasanya dilakukan di ruangan terbuka dengan sumber panas yang datang dari bawah alat yang disebut grill. Memanggang atau baking. Memanggang adalah metode memasak bahan makanan dengan menggunakan udara yang dipanaskan, sehingga bahan yang dimasak mendapatkan panas yang stabil dari segala arah. Alat yang sering digunakan untuk memanggang berupa microwave dan oven. Tahapan pengolahan. Mengolah bahan pangan bergantung pada tujuan, metode, kebutuhan, dan kegunaan yang kita inginkan. Dalam mengolah bahan pangan, kita perlu membiasakan dengan merencanakan atau merancang proses pembuatannya agar hasil olahan pangan bermanfaat sehingga dapat dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun secara kebutuhan. Sebelum melakukan pengolahan, kita harus mempersiapkan alat dan bahan, termasuk bumbu dan rempah yang akan digunakan. Bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa dan dapat menghasilkan cita rasa yang berbeda dengan kombinasi dan komposisi tertentu pada olahan pangan. Selain itu, bumbu juga dapat berfungsi sebagai bahan pengawet pada masakan karena adanya beberapa kandungan zat pada rempah yang digunakan bersifat antiseptik dan membunuh bakteri patogen. Berikut ini beberapa jenis rempah dan bumbu yang digunakan dalam mengolah bahan pangan. 1. Ada berbagai jenis cabai yang dikenal di Indonesia, yaitu cabai merah keriting, cabai merah besar, cabai rawit merah, cabai rawit hijau, cabai hijau keriting, dan cabai hijau besar. Cabai memberikan rasa pedas dan efek warna merah pada masakan. 2. Bawang merah, Allium cepa, memberi rasa gurih dan aroma sedap pada masakan serta bersifat antimikroba. Selain umbinya, beberapa masakan juga menggunakan daun dan tangkainya. 3. Bawang putih atau Allium sativum. Selain memberikan rasa gurih dan aroma sedap pada masakan, bawang putih juga baik bagi kesehatan karena mengandung zat yang berfungsi menurunkan kolesterol dan juga memiliki kandungan antimikroba yang kuat seperti bawang merah. Jahe, Gingember officinale. Rasa rimpang ini pedas dan agak sedikit pahit. Jahe banyak digunakan sebagai bumbu dalam olahan ikan dan daging. Pada olahan ikan, jahe dapat mengurangi bau anyir atau amis ikan. Selain untuk bumbu, jahe juga nikmat dibuat minuman penghangat. 5. Lengkuas atau Alpinia galanga. Umbi berserat kasar agak keras, berwarna putih kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan. Terdapat dua jenis lengkuas, yaitu lengkuas merah dan lengkuas putih. Jenis yang umum digunakan sebagai bumbu adalah yang berwarna putih. Sementara yang berwarna merah biasa digunakan sebagai obat tradisional, tetapi dapat juga digunakan sebagai bumbu masakan. Rasanya sedikit pedas, getir, dan memiliki aroma yang khas. 6. Kencur atau Caemphoria galanga. Umbi kencur berwarna putih kekuning-kuningan. Rasanya sedikit pedas dan getir, memberi rasa segar dan aroma khas pada masakan. Selain sebagai bumbu masak, umbi kencur juga digunakan sebagai obat tradisional. 7. Kunyit, Curcuma
longga. Umbi kunyit berwarna kuning hingga orange. Rasanya pedas, dipakai sebagai aromatik dan juga memberi warna kuning alami pada masakan. Selain sebagai bumbu masakan, umbi kunyit juga digunakan sebagai obat tradisional. 8. Jinten, Carum roburianum. Biji-bijian berbentuk agak pipih lembut, berwarna kuning kecoklat-coklatan, berbau harum segar. Rempah ini digunakan sebagai bumbu, memberi aromatik segar pada masakan. 9. Pala, Myristica fragrans. Biji pala adalah biji dari buah pala yang berdaging kuning muda kehijau-hijauan. Buahnya dapat dibuat manisan atau sirup. Bijinya dibuat bumbu penyedap. Rasanya sedikit pedas dan getir serta berbau wangi. 10. Kulit kayu manis adalah kulit bagian dalam sejenis pohon. Baunya manis dan harum. Pada masakan, kulit kayu manis memberikan aroma manis dan harum. 11. Kembang pekak atau bunga lawang. Buah berwarna coklat ini memiliki bentuk seperti bintang. Rempah ini memiliki aroma yang khas dan kuat, mirip dengan adas manis. Bunga lawang dijadikan penyedap rasa pada masakan, memberi aroma harum segar pada masakan. 12. Lada atau merica. Buah ini berbentuk bulat kecil seperti ketumbar, tetapi lebih keras, berwarna putih kekuning-kuningan. Rasanya pedas seperti cabai. Buah ini digunakan sebagai bumbu, memberikan rasa hangat atau pedas pada masakan serta aroma yang khas. 13. Ketumbar. Buah ketumbar berbentuk bulat kecil, berwarna coklat kekuning-kuningan dan agak lunak, memberi bau harum yang khas pada masakan dan rasa gurih. 14. Kapulaga. Sejenis buah agak bulat, berwarna putih atau kekuningan, bergaris-garis rapat, bermahkota sisa perhiasan bunga, berbiji banyak kecil-kecil, terlindung dalam salut biji, berwarna keputihan, berwarna kecoklatan, kehitaman. Buah ini memberi aroma harum dan segar pada masakan. Sekian penjelasan materi kita hari ini, dan dapat kita simpulkan bumbu berfungsi untuk menambah cita rasa dan juga sebagai bahan pengawet. Jika ada kurang mengerti, kalian boleh bertanya melalui kolom komentar. Sekian dan terima kasih.